Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa tatap muka kembali dalam kegiatan belajar mengajar daring. Semoga Allah SWT selalu memberikan pertolongan kepada kita. Anak-anak, mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan bacaan umum kita. Libtiwa imaratillah wa syafa'ati rasulillah wa ala kulli ni'atin salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita masih pada pembahasan materi pernikahan dalam Islam. Dengan pokok bahasan pertama adalah tentang mahar, ya. Kemudian yang kedua pernikahan walimatul urus, pernikahan terlarang, dan yang terakhir adalah kewajiban suami istri, kewajiban dan hak ya suami istri. Oke anak-anak, mari kita buka pertemuan hari ini dengan bacaan kitab Libtiwa imratillah wa syafa'ati rasulillah wa ala kulli natin salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mahar ya, bahwa mahar ini menjadi satu syarat dalam melaksanakan pernikahan. Kalau orang menikah tanpa adanya mahar, maka pernikahan tersebut tidak sah. Atau yang kita kenal ya dengan istilah mas kawin, ini hukumnya adalah pemberian yang wajib ya, yang wajib dari suami kepada istri sebab pernikahan, dan bentuknya dapat berupa uang, benda ya, perhiasan atau jasa seperti mengajar Al-Quran atau hafalan Al-Quran atau bacaan surat Ar-Rahman dan lain sebagainya. Dan hukumnya adalah membayarnya wajib. Kemudian menyebutkannya dalam akad nikah. Jadi ketika orang pas ijab kabul, qabil tu nikah wa tazwijah bil mahri titik-titik ya. Bil mahri adawat sholat, bil mahri emas dan sebagainya, hukumnya adalah sunat ya. Jadi menyebutkannya adalah sunat. Sedangkan ketika tidak menyebutkan adalah makruh. Kemudian hukum mahar. Hukum mahar ini memberikannya adalah wajib. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa sudaqatihinna nihlah. Ini maaf ya, tulisannya tidak ada syaratnya tidak dispasi. Wa atun nisaa sudaqatihinna nihlah. Bayarkanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian atau hibah ya, atau sebagai tanda cinta. Biasanya kalau orang mau nikah ya sama calon suami, tanya kamu pengen mahar apa? Ada yang seperti itu, atau ada yang langsung dikasih. Kemudian sih berapa ukuran mahar? Ukuran mahar Rasulullah bersabda, "Zawaj walau bi khatamin min hadidin." Rawahu Abu Dawud. Nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin besi. Ini batas minimal. Maksimalnya tidak terbatas ya. Terserah sesuai dengan kemampuan dari pihak suami. Besar mahar tidak ada ukuran ya tertentu yang
Mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan melihat status sosial, kecantikan, gadis atau janda. Kemudian bagaimana cara membayar mahar? Jadi dalam cara membayar mahar ini, pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan. Dilakukan saat akad nikah, sebelum atau sesudah. Ini ada istilah halan atau dibayar kontan. Yang kedua, dengan cara dihutang, muajjalan. Ini apabila pembayaran mahar itu dihutang, maka jadi kalau ada pernikahan yang maharnya itu dihutang, maka satu wajib dibayar seluruhnya apabila sudah dicampuri atau salah satu dari keduanya meninggal. Ada kasus pernikahan yang maharnya itu dicicil, ya. Maharnya dicicil, maka ketika dia sudah sampai melakukan hubungan seksual dengan istrinya, laki-laki tersebut atau suami tersebut harus membayarnya, melunasinya, atau istrinya meninggal, atau salah satu dari keduanya meninggal, contoh istrinya meninggal, maka suaminya harus segera membayarkan mahar, dibayar kepada keluarga istri. Kemudian yang meninggal suaminya, berarti keluarga suaminya yang membayarkan. Kemudian yang kedua wajib dibayar wajib dibayar separuh apabila mahar telah disebutkan, contoh 1 juta, ya, pada waktu akad dan suami telah mencerai istri sebelum dicampuri. Ada kasus perceraian, ya, tetapi pasangan tersebut belum melakukan hubungan seksual, maka suami, artinya sistem masih dalam kondisi perawan, maka suami wajib membayarkan separuh dari mahar tersebut. Itu juga berhak meminta kalau sampai mahar telah disebutkan pada waktu akad dan suami telah menceraikan istri sebelum mereka melakukan hubungan seksual atau dicampuri. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 237, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal kalian sudah menyebutkan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang sudah ditentukan. Tadi kita sudah bahas tentang mahar. Kemudian kita akan bahas tentang walimatul urus atau istilahnya pesta, ya. Jadi walimah, ya, ini berasal dari kata walam yang artinya adalah ikatan atau pertemuan dari pihak suami dengan keluarga istri. Walimah kalau dalam bahasa Arab, ya, disebut juga dengan istilah walimatul urus atau pesta pernikahan. Walimatul urus adalah pesta yang diselenggarakan setelah akad nikah dengan menghidangkan jamuan kepada para undangan sebagai pernyataan rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kedua pasangan tersebut. Jadi bahwa ketika orang sudah melakukan ijab qabul, banyak pulang ke rumah mengadakan walimatul urus atau pesta pernikahan. Ada yang pestanya langsung atau beberapa hari kemudian. Kemudian pesta pernikahan disebut, ya, walimah karena diadakan sehubungan dengan terjadinya ikatan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan.
walimah bagi kita yang hukum menghadiri kalimah bagi kita yang mendapatkan undangan. Jadi bahwa hukum menghadiri walimah ini adalah wajib. Contoh kita dapat undangan dari teman, hukum menghadirinya adalah wajib. Cuman kadang yang salah kaprah di masyarakat itu, karena memang tradisi kita itu kalau mendatangi walimah pasti membawa amplop, kado dan sebagainya. Tuh. Yang kadang kalau pas mungkin tidak ada rezeki, orang mau menghadiri itu larang, nggak enak, saya nggak ada uang dan sebagainya. Tapi menurut syarat itu padahal hukum menghadiri adalah wajib. Ya. Tetapi karena kondisi karena adat sekarang itu kalau orang menghadiri walimah pasti ngasih amplop, itu yang menjadi salah kaprah. Rasulullah bersabda, qala idza dunya ahadukum ila walimatin falyatiha muttafaqun. Jika salah seorang di antaramu diundang untuk menghadiri suatu pesta, ini adalah ia menghadirinya. Kemudian hikmahnya apa? Pertama, menyiarkan pernikahan karena sunnah hukumnya dan berusaha menghindari nikah siri atau nikah rahasia. Jadi bahwa mengadakan walimah itu adalah sebagai bentuk sosialisasi kita kepada masyarakat. Ini loh, mereka sudah nikah, gitu kan. Jadi untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa kedua pasangan tersebut sudah sah menjadi suami istri. Yang kedua, mengungkapkan rasa gembira dalam menikmati kebaikan, sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah yang sudah memberikan sehat, kebahagiaan kepada mereka dengan mengadakan acara yang lancar. Agar yang ketiga, agar pernikahan diketahui orang banyak, ya, ini sama seperti yang pertama. Yang keempat, memberikan rangsangan segera menikah kepada orang yang suka membujang, ini. Jadi bahwa sebagai bentuk support kepada orang-orang yang masih senang membujang. Atau biasanya kalau kita punya teman itu kan bareng-bareng, pasti kalau salah satunya udah menikah, yang lain juga, aduh, kamu udah nikah kapan saya ya, gitu. Jadi memberikan motivasi kepada yang lain untuk cepat menikah. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang pernikahan terlarang. Pernikahan terlarang menurut hukum Islam. Jadi bahwa yang dimaksud dengan pernikahan terlarang adalah pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena sesuatu sebab yang lain atau perbuatan tersebut bukan merupakan ajaran Islam. Macamnya ada nikah yang kedua ketiga nikah muhalil, yang keempat adalah nikah beda agama. Nikah mutah, kalau dalam istilah kalau sekarang ya nikah mutah itu sama dengan nikah kontrak. Nikah yang dilakukan oleh seorang dengan tujuan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nikah tersebut dilarang karena dilakukan dalam waktu yang terbatas dan tujuannya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang disyariatkan. Jadi bahwa nikah mutah itu nikah kontrak, nikah setahun 2 tahun. Ya kan kita tahu kemarin pas dalam penjelasan ijab qabul bahwa pernikahan itu tidak dibatasi dengan waktu. Yang nikah sighar. Nikah sighar yaitu wali bagi seorang perempuan menikahkan yang ia walikan kepada laki-laki lain tanpa mas kawin dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan memberikan imbalannya, itu mau mengawinkan wanita di bawah perwaliannya. Contoh kakak adik, ya. Artinya pernikahan silang itu pernikahan silang. Kamu nikah sama adikku ya. Tuh. Kemudian
Jadi nikah silang itu dia tidak ada mas kawin. Jadi kayak ijolan. Kamu nikah dengan adikku dan saya mau nikah dengan ponakanmu. Tapi bahwa pernikahan tersebut tanpa adanya mas kawin. Misalnya di sini contoh, Amir menikahkan anaknya bernama Fatimah dengan Imron tanpa mahar harta benda. Dengan perjanjian bahwa Imron mau menikahkan wanita di bawah perwaliannya kepada si Amir tanpa mahar. Yang dijadikan mahar adalah kemaluan masing-masing dari kedua wali tersebut. Kemudian yang ketiga, nikah muhalil. Nikah muhalil adalah nikah yang dilakukan seorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahinya bagi bekas suaminya yang telah mentalak 3 untuk kawin lagi. Contoh kasusnya seperti ini apa? Pasangan suami istri yang sudah cerai 3 atau talak 3, istilahnya talak bain kubro, dia kan tidak boleh menikah lagi dengan istrinya kecuali bahwa dia sudah istrinya itu sudah pernah nikah dengan laki-laki lain. Nah, di sini yang namanya muhalil itu pernikahan istri yang direncanakan supaya apa? Supaya bahwa aku nikah meninggal si A, si B, ya, biar aku bisa nikah lagi dengan suaminya. Jadi bahwa pernikahan yang kedua itu memang direncanakan dengan tujuan bisa nikah lagi dengan suaminya. Itu namanya nikah muhalil. Dan yang keempat, nikah beda agama, yaitu laki-laki muslim dilarang menikah perempuan non muslim, atau sebaliknya wanita muslimah dilarang dinikahi laki-laki non muslim. Kemudian ketika sudah terjadi pernikahan, sudah sah, ya, di sini ada hak dan kewajiban suami istri. Jadi bahwa di pertemuan awal yang namanya pernikahan adalah ya, perjanjian kedua belah pihak yang sudah melakukan ijab kabul. Kemudian dengan adanya ijab kabul akan timbul hak dan kewajiban di antara keduanya. Nah, di sini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Apa sih hak dan kewajiban suami istri? Terwujudnya keluarga yang sakinah dalam rumah tangga ini dapat terwujud jika keduanya saling mengetahui kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban bersama antara suami istri pertama mewujudkan pergaulan yang serasi, ya, rukun, damai dan saling mengerti. Ini salah satu pokok pernikahan, harus saling mengerti, bagi peran, ya, menyayangi anak-anaknya, tidak boleh pilih kasih, memelihara, menjaga, mengajar dan mendidik anak. Tadi itu kewajiban bersama. Kemudian yang adalah kewajiban suami. Apa saja? Pertama, memberikan nafkah, ya, bergaul dengan istri secara baik, memimpin keluarga, kemudian mendidik keluarga. Kewajiban istri mentaati suami, menjaga kehormatan, mengatur rumah tangga, kemudian mendidik anak. Ya. Itu beberapa hak dan kewajiban bagi suami.